Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang cerdas, berjumpa lagi dengan Bu Guru dalam pembelajaran online kita. Hari ini Bu Guru akan membahas topik C, yaitu topik terakhir dari bab 6 tentang manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, kalian nanti akan dapat mendeskripsikan manfaat keragaman budaya yang ada di Indonesia, kemudian dapat menerapkan atau mendeskripsikan lagi cara melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Sebagai pengetahuan awal kita ingat kembali ya pembelajaran yang lalu, keragaman budaya yang kita miliki itu banyak sekali manfaatnya, baik di lingkungan keluarga, di sekolah maupun di masyarakat. Manfaat keberagaman sosial budaya bangsa Indonesia itu antara lain, yang pertama menjadi identitas negara di mata dunia. Jika budaya kita terkenal di luar negeri atau di negara lain, maka Indonesia juga akan mempunyai nama. Mempererat persaudaraan. Budaya yang ada di Indonesia bukan alat untuk pemecah bangsa, tetapi alat untuk pemersatu bangsa. Bisa mengadakan kirab budaya untuk mempererat persaudaraan. Memperkaya kebudayaan nasional. Kebudayaan semakin banyak, maka suatu negara juga semakin kaya. Saling mengenal satu sama lain. Meskipun berbeda suku, berbeda budaya, berbeda ras, kita juga bisa mengenal sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia. Dapat dijadikan aset wisata yang menambah pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja. Manfaatnya, jika budaya kita dikenal oleh mancanegara, maka wisatawan akan datang ke Indonesia. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan menambah pendapatan negara atau devisa negara. Bukan hanya itu, tapi masyarakat lokal juga bisa menciptakan lapangan kerja. Ada yang berdagang, menjual souvenir, kemudian ada yang mendirikan hotel sebagai tempat penginapan turis-turis tersebut. Menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa memiliki dan menghargai. Meskipun berbeda budaya, kita juga harus bisa menghargai dan memiliki, sehingga kita bisa menjaga budaya dari daerah lain. Dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, baik di bidang pendidikan maupun di bidang yang lainnya. Dapat dijadikan sebagai media hiburan yang mendidik. Kemudian menjadi ikon pariwisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Ini ada hubungannya dengan devisa negara atau pendapatan negara serta menciptakan lapangan kerja bagi penduduk lokal. Agar keberagaman yang kita miliki menjadi kuat dan menjadi pemersatu bangsa, maka kita sebagai bagian bangsa dan negara Indonesia sudah sepatutnya menjunjung tinggi nilai-nilai menghargai keberagaman. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita untuk menghargai nilai-nilai keberagaman yang sesuai dengan pengamalan Pancasila? Caranya yaitu menghindari sikap egois. Kemudian lebih membuka diri terhadap pendapat dan pandangan orang lain. Jika seseorang atau orang lain berpendapat, kita tidak boleh menolak pendapat mereka. Jadi kita harus membuka diri dan tidak egois, itu tidak menang sendiri. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi semua warga masyarakat itu hak dan kewajibannya sama. Bersikap adil dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Kemudian berusaha mengenal dan belajar budaya daerah lain. Menghormati adat kebiasaan suku lain serta tidak memandang rendah suku atau budaya bangsa lain. Jadi kita harus
saling menghormati dengan kebiasaan suku atau dengan budaya bangsa lain. Memang budaya kita adalah yang terbaik, tetapi kita juga harus menjunjung tinggi dan menghargai budaya bangsa lain. Tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik. Karena suku dan budaya yang ada di Indonesia adalah semuanya terbaik. Menerima keragaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Maka dari itu kita harus menjaga keragaman suku dan budaya sebagai harta dari bangsa Indonesia. Lebih mementingkan negara dan kepentingan bersama daripada kepentingan daerah. Jadi upaya-upaya tersebut harus dilakukan oleh semua warga masyarakat bersama-sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan. Bukan hanya pemerintah saja yang menjaga, tapi masyarakatnya tidak. Harus bergerak secara bersama-sama. Dengan demikian, keberagaman akan membuat bangsa kita menjadi sebuah bangsa yang kaya dan besar. Bangsa yang arif dalam bertindak. Banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia justru bisa membuat negara besar, terutama yang dilandasi dengan nilai-nilai persatuan dan kesatuan itu menjadi negara yang kuat. Sebagai bangsa Indonesia, kita seharusnya bangga terhadap budaya yang beraneka ragam. Kebanggaan ini dapat diwujudkan dengan menjunjung tinggi, mengapresiasi, dan melestarikan kebudayaan yang kita miliki. Berikut ini beberapa cara melestarikan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama, menyaring budaya asing yang masuk Indonesia. Jadi kita tidak harus meniru budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai moral Pancasila. Yang baik kita ambil, yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila jangan kita tiru. Mengajarkan budaya kepada orang lain, kita tidak boleh pelit. Jadi kita juga harus mengajarkan budaya kepada suku atau bangsa lain. Mengikuti festival kebudayaan supaya budaya kita lebih terkenal di mancanegara. Mengenalkan kebudayaan Indonesia di luar negeri dengan cara mengikuti festival kebudayaan. Mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Karena keragaman budaya yang ada di Indonesia bukan satu atau dua, melainkan ratusan bahkan ribuan. Menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya. Jadi kita harus menghormati kearifan lokal yang berlaku di suatu daerah. Menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain. Selanjutnya, mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya. Di sekolah kita juga bisa mengikuti seni tari, seni musik, kemudian seni teater. Jadi kita bisa menguasai budaya dari suku yang lain. Melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan atau teater. Bagi kegiatan sekolah yang mengadakan ekstrakurikuler, maka beruntunglah kalian karena kalian secara gratis akan mendapatkan bimbingan tentang seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan. Itu adalah uraian singkat tentang materi dari topik terakhir, yaitu tentang keberagaman budaya. Topik ini merupakan topik terakhir dari bab saat ini ya. Baik anak-anak, cukup sekian. Silakan dikerjakan untuk refleksinya menurut kelas masing-masing. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.